Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia anak-anakku sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah. Nah, apa itu sistem peredaran darah? Nah, untuk memahaminya kita akan mempelajarinya beberapa hal pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah jumlah sel darah merah, yang kedua adalah pembekuan darah, sedangkan yang ketiga adalah golongan darah. Anak-anakku yang berbahagia, adapun tujuan dari pembelajaran kali ini ada 3. Silakan anak-anakku bisa perhatikan ya. Jadi ada 3 tujuannya yang berhubungan dengan 3 materi tadi, yaitu jumlah sel darah merah, pembekuan darah, dan golongan darah. Nah, sekarang kita masuk ke jumlah sel darah merah. Nah, jumlah sel darah merah itu ternyata dipengaruhi oleh kondisi tempatnya, keadaan tempatnya. Kita lihat ada gambar pantai dan gunung. Apa hubungan dengan jumlah sel darah merah? Ternyata kalau orang yang tinggal di pegunungan, jumlah sel darah merah atau hemoglobinnya lebih banyak karena kadar oksigennya lebih sedikit. Itu namanya adaptasi fisiologi. Sehingga kadar hemoglobin jadi banyak. Fungsinya apa? Karena dia berfungsi untuk mengikat oksigen. Nah, anak-anakku yang berbahagia, itu adalah tentang jumlah sel darah merah, terutama yaitu tentang hemoglobin. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari submateri berikutnya. Apa tadi kira-kira ya setelah jumlah sel darah merah? Nah, setelah jumlah sel darah merah, kita akan mempelajari submateri berikutnya, yaitu tentang pembekuan darah. Nah, pernah dengar istilah pembekuan darah? Nah, ternyata kalau kita dengar istilahnya, berarti darah bisa beku ya? Apa benar darah bisa beku? Nah, maksud pembekuan darah itu seperti apa? Muncul pertanyaan yang macam-macam. Nah, itu nggak apa-apa. Itu sebagai wujud dari berpikir kritis kita. Kita harus kembangkan selalu berpikir kritis itu. Nah, dalam darah yang berfungsi untuk proses pembekuan darah itu adalah ada salah satu komponen yang berfungsi ke pembekuan darah. Tidak semua komponen darah berfungsi untuk pembekuan darah. Hanya ada satu, yaitu bagian darah yang berfungsi untuk pembekuan darah. Apa? Ayo coba tebak. Kita lihat ya. Bagian darah yang berfungsi untuk pembekuan darah pada luka adalah keping darah atau yang biasa diistilahkan dengan trombosit. Nah, kita lihat selanjutnya materi berikutnya, yaitu tentang skema dari pembekuan darah. Trombosit menciptakan enzim, protombin, trombin, fibrinogen hingga fibrin, dan akhirnya apa yang terjadi pada luka? Luka akan mengalami pembekuan darah sehingga tampak kering di bagian kulitnya. Nah, itu adalah materi tentang pembekuan darah. Selanjutnya apa lagi ya? Setelah tadi materi tentang pembekuan darah, ternyata ada materi satu lagi, yaitu selain pembekuan darah, materinya adalah tentang apa yo? Yaitu golongan darah. Nah, golongan darah pada kesempatan kali ini yang akan kita pelajari adalah dengan penggolongan darah dengan sistem ABO. Siapa ya kira-kira yang membuat sistem ini? Ternyata ada ilmuwan yang membuat sistem ini. Siapa kira-kira namanya? Ada yang tahu? Coba tebak. Nah, ternyata dia bernama Kathleen Turner. Dia memperoleh Nobel karena membuat sistem penggolongan darah ABO. Apa itu sistem golongan darah ABO? Dia itu tergantung terhadap aglutinogen dan aglutinin. Aglutinogen itu sebagai antigen, sedangkan aglutinin itu sebagai antibodi. Nah, kalau orang yang antigennya bertemu sama aglutinin, maka terjadilah pembekuan darah. Coba lihat. Nah, yang warna merah tebal itu terjadi pembekuan darah. Sedangkan yang tidak merah tebal itu tidak mengalami pembekuan darah. Itulah penggolongan darah sistem ABO. Kalau lebih lengkapnya kita lihat tabel berikut ini. Nah, itu ada yang aglutinogennya A, ada aglutinogennya B, dan aglutininnya A, dan ada aglutininnya B, dan seterusnya. Nah, itu adalah materi tentang penggolongan darah. Nah, demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Walaupun sebentar, semoga materi ini bisa bermanfaat buat anak-anakku yang Bapak banggakan. Semoga menjadi siswa yang sukses. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.